wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru pemudi. Perkenalkan, saya Praramadini Sari SPD, guru fisika di SMK Negeri 2 Tanjung Pandan, Belitung, dan juga sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 3 di LPTK Universitas Sriwijaya. Nomor induk mahasiswa 06254882326077. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024 pada kelas 10 jurusan Agribisnis Perikanan Air Tawar dengan materi energi dan perubahannya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Nah, oke. Sebelum kita memulai belajar hari ini, Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan baca. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan yang kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, Ibu akan mengabsen dulu. Sepertinya ini kurang satu. Iqbal tidak masuk. Benar ya, Iqbal? Kenapa? Oke, berarti cuma Iqbal yang tidak hadir. Tahun pertemuan sebelumnya kita membahas apa kemarin? Energi, ada 3. Energi apa? Energi potensial, kinetik, dan mekanik. Nah, ini kelanjutannya perubahan bentuk-bentuk energi. Berarti bentuk energi itu bukan hanya 3 yang kalian sebutkan tadi, melainkan masih ada beberapa bentuk lainnya. Oke, untuk hari ini Ibu mau menanyakan kondisi atau perasaan kalian. Oke, yang pertama ini siapa yang masih lesu atau mengantuk? Si banyak ini. Roja, Nata, ada yang lagi sedih, putus cinta misalnya, kehilangan duit, dadah. Yang bersemangat, angkat tangan. Cuma sedikit ya yang bersemangat. Dion, bro, oke. Jadi untuk lebih bersemangat lagi nih yang masih lesu ngantuk, mari kita lihat dulu ya. Yang mau mimpin siapa? Mungkin terakhir. Oke, silakan. Maju. Ya, Sengkang. 1, 2, 3, mulai. Sengkang. Bisa. Sengkang. Hebat. Kanita. Bisa hebat. Oke, terima kasih. Nah, ini program lanjut ya. Ini Ibu akan menampilkan video untuk pertanyaan tematik atau menyamakan persepsi kita tentang perubahan bentuk energi. Silakan disimak baik-baik. Nanti Ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan. Bentar ya. Silakan kalian menyantap makanan hari ini. Dengan makan, tentunya kalian dapat memperoleh energi untuk melakukan segala aktivitas. Bagaimana cara Nah, bentuk apa saja energi yang ada di video yang kalian lihat tadi? Siapa yang bisa katakan? Ya, Naswa? Energi apa saja bentuknya? Energi listrik, energi kimia, energi gerak mekanik, energi bunyi. Oke, ada energi listrik, panas, gerak, bunyi, dan ada yang bisa lagi? Cahaya. Oke, itu bentuk energi yang sering kita gunakan. Oke, lanjut. Nah, apa sih itu perubahan energi? Ada yang tahu? Katakan. Apa sih itu perubahan energi? Ada yang tahu? Katakan, silakan. Coba. Apa itu perubahan energinya? Perubahan bentuk suatu energi
ke bentuk energi lain. Jadi perubahan bentuk suatu energi, tadi yang kita katakan Naswa, mungkin energi listrik menjadi bentuk energi lainnya seperti energi bunyi. Lanjut. Yang ketiga, dalam video itu perubahan bentuk apa saja yang kalian amati tadi? Ya, bro, silakan. Perubahan energi kimia dari makanan menjadi energi gerak, dan perubahan energi kimia dari kompor menjadi energi panas. Oke, jadi energi kimia dari bahan makanan yang kita makan akan menghasilkan energi untuk kita bergerak, jadi energi gerak. Yang kedua tadi energi dari kompor, maksud bro mungkin dari bahan bakarnya, mungkin dari gas, tabung gas ya. Kita sekarang banyak pakai tabung gas. Ada yang juga, tapi baru sebagian sih yang menggunakan kompor listrik ya. Jadi kebanyakan kita masih pakai energi kimia dalam bentuk tabung gas. Kita masak yang ada di sekitarmu. Ya, Patli. Masih ada, misalnya perubahan energi listrik menjadi energi gerak pada kipas angin. Oke, misalnya perubahan energi listrik menjadi energi gerak pada kipas angin. Terus ada lagi yang lain? Coba. Energi apa? Bro, mungkin energi apa yang ada di sekitar sini? Perubahan pada energi listrik menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Pada Proyektor. proyektor atau fokus. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman saya. Kita lanjutkan. Manfaat energi. Ya, jadi apa sih manfaat energi? Kita sudah tahu bentuknya. Nah, itu. Jonathan, coba tolong bacakan. Di sekeliling kita banyak contoh perubahan bentuk energi, misalnya saja perubahan bentuk energi yang terjadi pada smartphone yang selalu kita gunakan. Perubahan bentuk energi tentunya sangat bermanfaat dalam aktivitas kita. Bayangkan saja jika di bumi ini memiliki banyak energi tapi tidak bisa berubah bentuknya. Aktivitas kita itu pada penggunaan smartphone. HP ya? Kira-kira perubahan energi apa yang terjadi pada HP kalian? Coba Rosa. Energi apa? Energi panas. Jadi energi apa? Kan pertama awalnya dingin. Ya. Tapi panas. Energi panas. Selain energi panas tadi, ada energi lain? Bunyi. Oh, jadi di HP itu ada perubahan yang jelas. Yang pertama kita kan harus mengisi baterai charge-nya ya. Berarti itu energi apa itu? Energi listrik berubah menjadi ke dalam HP energi kimia. Ketika HP baterai kita cas full, baru kita mainkan, lama-lama akan berubah menjadi energi panas kata Maroza tadi, dan energi bunyi kata si bro ya. Terus ada lagi energi cahaya ya. Jadi ada bisa center mungkin, flash kamera, oke? Nah, bayangkan jika energi itu hilang. Pakai apa ke sekolah? Pakai sepeda kalau Maroza. Kalau Roger, pakai apa Roger? Jauh dari Tanjung Binga ke SMK 2. Pakai kapal. Oke, jadi kalau energi kimia bahan bakar sudah hilang, maka bisa digantikan pakai energi listrik kan ternyata, yaitu pakai motor listrik. Tapi tetap saja menghasilkan listrik kita butuh bahan bakar atau bahan energi kimia lainnya ya kan? Nah, jadi kita harus menghemat energi dan mencari energi alternatif lainnya. Lanjut ya. Nah, tujuh dengan menggunakan generator melalui aplikasi simulasi PET ya. Jadi nanti kita akan percobaan dengan simulasi PET, tapi ini percobaannya berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Yang kedua, setidaknya 5 orang. Nanti kita bagi kelompoknya. Dan kita akan mencoba juga percobaannya, yaitu pakai simulasi PET nanti tentang perubahan energi, yang juga nanti ada beberapa pertanyaan dalam LKPD yang harus dijawab secara berkelompok. Setelah kalian jawab, nanti setelah kalian isi LKPD-nya, silakan presentasikan hasil percobaan kelompok kalian, dan nanti ada kelompok lain yang akan menanggapinya. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Separuh Pulau Jawa tak teraliri listrik Minggu 4 Agustus 2019. Tak hanya itu,
Pemadaman listrik bergilir juga masih berlangsung keesokan harinya. Pemadaman listrik secara massal sudah tentu menghambat aktivitas masyarakat, apalagi pada zaman di mana aktivitas masyarakat sangat bergantung pada perangkat elektronik. Padamnya listrik di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jabodetabek, dan Banten juga bukan hal yang lazim dan bukan main-main. Karena aktivitas ekonomi di 4 provinsi tersebut berskala besar. Total kontribusi ekonomi 4 provinsi di Pulau Jawa terhadap total produk domestik bruto Indonesia lebih dari 43,4%. Jadi sistem data itu kemarin masalah sekali karena komunikasinya kan problem, baik komunikasi melalui telkom dan juga melalui seluler. Kita kena dampaknya secara langsung itu adalah yang terkait dengan data center. Jadi apakah itu Kebaran terhenti. PLN sebagai perusahaan monopoli listrik Indonesia masih menginvestigasi penyebab terjadinya transmisi pemalang dan ungaran. Manajemen PLN menyebut gangguan transmisi bisa terjadi karena berbagai hal, termasuk akibat layanan putus dan Energi listrik yang terjadi pada video. Yang kedua, jika terjadi pemadaman listrik, menurutmu apakah perubahan bentuk energi yang sebelumnya terjadi akan menghilang atau habis? nah jadi ketika kita mati lampu ya, listriknya padam, apakah energi listrik yang harusnya bisa membuat misalnya kipas angin itu bergerak, energinya tiba-tiba hilang atau bagaimana? Ya nanti kita akan jawab melalui KPD. Yang terakhir, Menurutmu mengapa perubahan energi dapat terjadi? nah menurutmu mengapa perubahan energi bisa terjadi? Tadi kata Roger, perubahan energi itu adalah perubahan bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Nah di sini Ibu bagikan KPD, nanti ketua kelompoknya telah ambil ke depan ya. Ya, ini kelompok bro, mana? Silakan. Kelompoknya Roger. Ini kelompoknya Naswa. Terakhir kelompoknya Rini. Oke, jelaskan jawaban sementara. Jika iya, kenapa? Misalkan karena ada beberapa sumber energi misalkan. Jika tidak, mungkin karena energi matahari tidak bisa digunakan untuk generator misalnya, atau tidak bisa digunakan untuk panel surya. Oke? Biar jawab di sini iya atau tidak serta beri penjelasannya. Di halaman selanjutnya belakangnya lagi buka. Ini ada tabel percobaan ya, silakan isi. Jadi kalian silakan melakukan percobaan di simulasi pad pada laptopnya masing-masing atau pakai HP juga boleh ya. Nah, silakan dicoba diisi nanti perubahan energinya yang bisa ke sini. Sandy, Bro, Maroto bisa geser. Dion, bisa geser ke Ryan, silakan. Rizky di depan sini. Bro, ambil kursi di belakang. Hidup pada
baru diperhatikan bisa jawab. Nah ini bisa jawab dulu ya atau tidak. Bagian hipotesisnya di sini dulu ya. Yang ini ya, ini di situ dulu. Yang nah, ya atau tidak setelah misalkan digabung ini. Jika misalkan 1, 2, 3 digabung atau misalkan 1, 2, 3 digabung, maka akan energi 2 saya jawablah. Tapi misalnya ada yang tidak. Oke, karena kita sudah menyelesaikan tadi LKPD-nya, sekarang Ibu mau setiap kelompoknya presentasi ke depan, dimulai dari kelompok pertama, kelompok Bro, Maruga, Sandy, Ginata, dan Andi. Silahkan ke depan. Nah, silakan ini nanti perkenalkan diri, pembukaannya, moderatornya siapa, yang akan membacakan hasil LKPD-nya siapa, silakan beliau ya, oke? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan gulai pakai sambal terasi. Cakep. Makan dia di rumah Bang Ali. Cakep. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bromeliando. Saya Sandy Berdiatama. Saya Dinata Kubalila. Saya Andi. Saya Mahmud Al-Faridi. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami. Atasi krisis energi listrik seperti yang terjadi pada video. Menurut jawaban dari permasalahan yang nomor 1 adalah menurut kelompok kami, hal yang perlu dilakukan memperbesar sumber energi alternatif agar saat terjadi pemadaman kita bisa beralih ke sumber energi alternatif tersebut. 2. Ketika kita manfaatkan salah satu sumber energi, misalnya panel surya, yang dapat digunakan untuk menghidupkan peralatan elektronik di rumah, misalnya saat menyalakan televisi. Bagaimana perubahan energi yang terjadi? Perubahan energi yang terjadi, energi cahaya yang mengarah ke panel surya dan menjadi energi listrik, kemudian ke televisi dan menjadi energi bunyi, cahaya, serta energi panas. Karena adanya interaksi antara benda-benda atau zat-zat yang memiliki perbedaan tingkat energinya. Selanjutnya hipotesis, bacakan. Untuk hipotesis, jika ketiganya dihubungkan, apakah akan terjadi bentuk energi? Jelaskan sementara hipotesis kalian di bawah ini. Menurut dalam kelompok kami, tidak semuanya terjadi perubahan energi. Jika sumber energi dari sepeda ke generator dan air pada gelas ukur dihubungkan, maka akan terjadi perubahan energi dari energi kinetik menjadi energi kimia, menjadi energi mekanik, ke energi elektronik dan energi panas. Berdasarkan pengamatan pada saat melakukan percobaan, apakah ada bentuk energi dari sumber yang tidak masuk sistem? Jelaskan pendapat penulis. Energi panas pada anak
yang mengayuh sepeda dan terjadi pada neon dan yang sedikit memiliki energi panas. Berdasarkan tabel dan energi, contohnya panel surya hanya menangkap energi cahaya. Berdasarkan hasil data percobaan, bagaimana hipotesis yang sudah kalian kemukakan? Apakah sama dengan hipotesismu? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, kerja. Menurut kelompok kalian, energi apa yang paling banyak digunakan dalam kehidupan kita? Menurut kelompok kami, energi yang paling banyak digunakan adalah energi listrik pada peralatan elektronik. Selanjutnya ada energi kimia, baru energi panas, energi gerak mekanik, dan energi bunyi. Yang selanjutnya, Jelaskan perbedaan perubahan bentuk energi ketika kita memasak nasi dengan menggunakan kompor gas dan menggunakan rice cooker. Perubahan bentuk energi dari menggunakan kompor gas yaitu perubahan energi kimia dari tabung gas berubah menjadi energi panas dari api kompor, serta perubahan bentuk energi dari rice cooker, energi listrik berubah menjadi energi panas pada elemen pemanas yang ada di rice cooker. Bunga melati berwarna putih. Kami ucap maaf bila ada salah kata. Kami akhiri presentasi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Izinkan saya membaca berikut. Pagi-pagi menggoreng terasi, saat makan jangan berisik. Kami di sini mau presentasi, semoga bisa seru dan asik. Silakan. Untuk masalah orientasinya, masing-masingnya sangat berjalan. Orientasi masalah. Soal yang pertama, bagaimana cara mengatasi krisis energi listrik seperti yang terjadi pada video? Jawabannya dengan berhemat energi listrik dan tidak menggunakan secara berlebihan. Soal yang kedua, ketika kita memanfaatkan salah satu sumber energi, misalnya panel surya, yang dapat menggunakan untuk menghidupkan peralatan elektronik di rumah, misalnya saat menyalakan televisi. Bagaimana perubahan energi yang terjadi? Energi yang terjadi yaitu cahaya listrik, cahaya bunyi. Soal yang ketiga, menurutmu mengapa perubahan energi dapat terjadi? Karena adanya interaksi antara benda-benda atau zat-zat yang memiliki perbedaan tingkat energinya. Ini hipotesisnya bacakan. Biasa ambilkan hipotesisnya, jawabannya. Jawabannya, apakah akan terjadi perubahan bentuk energi? Menurut kami, tidak semua sistem terjadi pada perubahan energi. Pertanyaan yang di belakang. Berdasarkan pengamatan pada saat melakukan percobaan, apakah ada bentuk energi dari sumber yang tidak masuk sistem? Berdasarkan pendapat kami, tidak semuanya bisa masuk ke dalam sistem. Yang kedua, berdasarkan tabel data hasil percobaan, apakah semua terjadi perubahan bentuk energi? Menurut kelompok kami, tidak semua sistem terjadi perubahan energi. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil data percobaan, bagaimana hipotesis yang sudah kalian kemukakan? Apakah sama dengan hipotesismu atau tidak? Menurut kami, ya, sama dengan hipotesis kelompok kami.
Dengan dari kelompok kami ada yang ingin bertanya? Saya Ya, dari. Silakan. bagaimana saja sumber energi listrik di sekolah? Sumber energi yang listrik yang diperoleh adalah dari PLTA, PLTU, PLTD, dan PLTN dan panel surya. Oke, yang lagi. Ada yang ingin bertanya? Bisakah kalian menunjukkan perubahan energi yang terjadi ketika sinar matahari mengenai panel surya untuk menghidupkan lampu? Bagaimana perubahan energi itu? Nah, semuanya mau minta kalian mempraktekkan simulasi PET yang kalian kerjakan tadi. Siapa yang mau coba? Oke, silakan lagi. Oh. Tadi Febri minta dari apa? Dari panel surya. Ya, ketika sinar Matahari, terus mengenai panel surya untuk menghidupkan lampu. lampu. Oke. Silakan klik tombol ini. Nah, silakan. Mungkin Paras bisa menjelaskan energi yang terjadi perubahannya ke Cindy. Silakan lihat di sini. Penjelasannya untuk perubahan energi yang terjadi. Dari energi cahaya, listrik, panas, kemudian menjadi energi cahaya. Oke, jadi tadi kata Cindy dari energi pertama itu cahaya matahari ya, masuk ke panel surya menjadi energi listrik, kemudian masuk ke lampu menjadi energi panas, dan terakhir berubah menjadi energi cahaya. Oke. Sekian dari kelompok kami. Masih ada yang mau bertanya? Masih ada yang mau bertanya? Jika tidak, silakan ditutup. Izinkan saya membacakan ke pertukaran. Mentari senja tidak tenggelam, telah tenggelam. Dengan turun mulai bergemuruh. Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tadi sudah kita tampilkan ya kelompok untuk mempresentasikan hasilnya, dan terima kasih kepada kelompok yang sudah tampil. Dan terakhir ini Ibu akan membacakan kesimpulan dari pembelajaran materi kita hari ini. Oke, yang pertama, kalau Zah bisa bacakan. Kesimpulan yang pertama ialah perubahan energi merupakan perubahan bentuk suatu energi menjadi bentuk energi lainnya. Oke, jadi ya, perubahan bentuk energi satu menjadi energi yang lain. Dengan bantuan generator dapat berubah bentuk energi gerak menjadi energi listrik. Oke, jadi menurut percobaan kalian yang pakai generator itu berubah energi mekanik gerak generator menjadi energi listrik ataupun energi lainnya ya. Yang selanjutnya, Perubahan bentuk energi cahaya matahari dengan bantuan panel surya dapat berubah bentuk energi cahaya menjadi energi listrik maupun energi panas. nah ini tadi yang menggunakan panel surya yang seperti Febri tanyakan tadi. Jadi dari energi cahaya matahari masuk ke panel surya akan berubah menjadi energi listrik maupun energi panas. Dan terakhir, Yang terakhir, perubahan bentuk energi kimia dapat berubah menjadi energi mekanik, energi listrik atau energi panas. nah ini untuk energi kimia. Jadi selain energi yang lainnya, energi yang sering kita gunakan saat ini adalah energi kimia yang bisa berubah menjadi energi listrik, mekanik maupun energi panas. Pada setuju nih semua? Setuju. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Cukup jelas? Oke, kalau itu kita lanjutkan ke refleksi. Oke, kita lanjutkan ke lomba refleksi. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ini, apakah sesuatu pembelajaran ini membuatku bersemangat? Yang merasa semangat, menyenangkan,
kemampuan berkomunikasi dan percaya diri dalam diskusi kelompok. Oke. Kemampuan berkomunikasi dan rasa percaya diri. Yang merasa sama masalahnya dengan Andi, silakan tangan. Ada? Yang merasa belum pede,